Pemirsa, kita ke informasi. Muhammad Sejahtera Dwi Putra torehkan sejarah untuk Indonesia di ajang Asian Games. Ia berhasil meraih 2 emas dan menjadi atlet pertama yang menyumbangkan emas dari cabang menembak setelah 69 tahun. Muhammad Sejahtera Dwi Putra mengukir sejarah besar dalam penampilannya di Asian Games Hangzhou. Penembak berusia 26 tahun berhasil menyumbang emas pertama Indonesia di nomor 10 meter running target putra. Dwi Putra bukan hanya membuka keran medali emas untuk kontingen Indonesia di Asian Games kali ini, namun juga mencatatkan sejarah sebagai penembak Indonesia pertama yang menyumbang emas sejak cabang menembak dipertandingkan pada tahun 1954. Goresan sejarah Dwi Putra semakin tajam setelah menyumbang emas keduanya hanya selang sehari. Bahkan total Muhammad Sejahtera Dwi Putra telah meraih 4 medali di Asian Games kali ini. Pria yang biasa disapa Tera memulai karir menembaknya sejak kuliah di Universitas Negeri Jakarta 9 tahun lalu. Bertemu dengan mantan atlet menembak Mas Ruri pada pencarian atlet untuk PON Jawa Barat membuka jalan Tera sebagai atlet menembak. Selama berkarir sebagai penembak, Tera sudah meraih berbagai prestasi nasional dan internasional. Di antaranya, medali emas dan perak di SEA Games Hanoi, Vietnam 2021, 5 besar di kejuaraan dunia menembak yang berlangsung di Prancis, serta medali perak Asian Games 2018. Keberhasilan Muhammad Sejahtera Dwi Putra mengukir sejarah besar dalam penampilannya di Asian Games Hangzhou ini membuat masa depan cabang olahraga menembak Indonesia semakin baik dan mampu bersaing dengan negara lain di ajang multi-event selanjutnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Bagaimana latar belakang hingga sejarah medali emas menembak tercipta? Kita tanyakan langsung dengan Muhammad Sejahtera Dwi Putra yang sudah terhubung dengan iNewsroom. Ini Mas Tera bersama dengan rekan-rekannya. Selamat sore Mas Tera dan rekan-rekan. Boleh diceritain nggak Mas Tera ketika akhirnya Anda berhasil menorehkan sejarah emas pertama dari cabang olahraga menembak, dan ini ditambah lagi ada 2 emas. Ini Anda seorang pengukir sejarah. Boleh diceritakan seperti apa persiapannya dan seperti apa ketika pertandingan di hari H itu? Ya, makasih Mbak. Persiapan saya dengan teman-teman dan tim ini sudah cukup lama setelah dari Asian Games 2018. Kita udah mempersiapkan matang dari latihan segala macam, kedisiplinan sehingga sampai hari pertandingan kita alhamdulillah masih diberi jalan yang maha kuasa. Dan ketika di pertandingan kemarin memang ada sedikit kendala, nervous, ya itu normal, tapi tidak pantang menyerah, tetap semangat. Support dari rekan-rekan sendiri ketika itu gimana? Tadi kan Mas Tera cerita sempat nervous ya. Gimana cara Mas Tera untuk menghandle nervous itu hingga akhirnya dapat emas 2 lagi, nggak tanggung-tanggung? Ya, kalau saya pribadi masing-masing atlet berbeda-beda, Mbak. Jadi memang kalau saya lebih dekat sama pelatih, jadi lebih sharing tentang gimana caranya pelatih bisa menenangkan pikiran saya, tetap fokus sampai peluru terakhir. Baik, Mas Tera, Anda di Asian Games 2018 berhasil membawa pulang perak, sekarang emas. Sebenarnya target Anda apa untuk di Asian Games 2022 ini? Ya, tetap target jadi juara, Mbak. Tapi kalau juara 1, 2, 3-nya saya nggak tahu. Yang penting saya bertanding sesuai latihan aja. Sesuai kemampuan. Kalau untuk berlatihnya persiapannya sudah sejak dari kapan, Mas Tera? Setelah 2018 mulai tes di Senayan 2020 ya. 2020 buat SEA Games, kemudian lanjut langsung buat persiapan di Asian Games 2020, 21, 22, 23 sudah 3 tahun. Baik, Mas Tera, Anda ini kan yang bikin perolehan medali emas Indonesia itu pecah telur ya, langsung 2 lagi kan pecah telurnya. Seperti apa dukungan dan kemudian ucapan selamat dari rekan-rekan dan juga keluarga?
Ya, terima kasih juga buat istri yang tercinta juga yang sudah mendukung dan mensupport, mendoakan. Susah senangnya kadang suka cerita sama istri. Kemudian buat orang tua saya juga banyak terima kasih yang sudah banyak memberi juga dukungan serta doa, dan teman-teman pelatih, teman-teman tim, dan terutama juga Pak Ketua Umum Pak Joni, terima kasih sudah mempercayai, memberi fasilitas segala macam, dan mensupport tim Running Target sampai sehingga menjadi juara di Asian Games 2022. Baik, Mas Tera, pas abis ternyata menang dan dapat medali, orang yang pertama kali ditelepon siapa, Mas Tera? Saya nggak ngecek HP, Pak. Nggak ngecek Karena HP. pikiran abis tanding itu bingung saya. Saya pengen keluar, kemudian ya udah. Baik, ketika itu Keluar sama nelfon istrinya jam berapa? yang istrinya malam, Pak. Malam. Nyampein apa boleh direka ulang dong? Kita pengen denger dong, ini sudah ada istrinya, langsung boleh direka ulang nggak Mas ketika itu pas abis dapat emas ngomong apa ke istrinya? Oh, tolong cek IG, tolong diurus IG dulu. Kamu udah suruh ngecek IG. Baik, tadi Mas Tera mengatakan, Mas Tera bilang sangat bersyukur dengan support dari istri dan juga keluarga, boleh disampaikan langsung ke istrinya, Mas Tera. Fit, istriku, terima kasih. Terima kasih banyak sudah mendukung, mensupport selama ini. Kita senangnya, ya kita syukuri, makin sayang selain itu. Iya, sama-sama. Baik, Mbak, ketika Mbak mendengar itu pertama dari mana? Dari sosmed kah atau dari berita online kah atau dari rekan yang ikut ke sana? Jujur saya mantau dari live score sih Mbak, janjian juga sama istrinya Mas Julio, janjian kita mantau lewat web dari live score. Terus waktu itu gimana? Langsung tahu kalau itu Mas Tera yang dapat, Mbak? Iya, dari istrinya Mas Julio kan dia ada di PB Perbakin di lapangan. Saya tahu infonya dari beliau, pas saya restart di web ternyata benar Mas Teranya dapat emas sama di timnya dapat perunggu. Alhamdulillah. Terus tadi Mas Tera kan bilang baru nelfon malamnya ya, Pak, dan malah suruh ngecek IG. Terus Mbak Fitri ngomong apa ke Mas Tera ketika itu? Iya, saya langsung dijadiin admin Instagramnya dia katanya. Iya, Gak ada ada. ngucapin apa-apa dia. Nggak bilang kayak, yang aku dapat emas gitu nggak? Cuma suruh tolong jadi admin Instagram gitu. Enggak ada. Iya, cuma langsung tolong bukain Instagram aku gitu dia Mbak. Mas Tera itu kenapa responnya gitu? Apa karena terlalu kalut kah atau apa gitu? Enggak, yang hari pertama itu kan karena besoknya itu masih ada pertandingan. Takutnya saya bereuforia, nggak memikirkan pertandingan besoknya. Lebih baik Instagram saya kasih ke istri saya biar dia yang handle. Oh gitu. Terus Mbak Fitri Jadi tetap konsentrasi saya. responnya ketika itu bagaimana? Kok gini doang sih gitu? Iya, tapi saya juga tahu karena emang besoknya Mas Teranya mau ada pertandingan lagi, jadi ya udah nggak apa-apa saya pegang Instagramnya dulu. Yang penting kan dukung suami. Alhamdulillah dapat 2 emas Mbak. Iya, nah yang pas dapat emas kedua ini Mas Tera langsung nelpon Mbak Fitri apa malamnya lagi? Malamnya juga Mbak, nggak langsung tetap. Apa bilang apa Mas Tera ya Mbak Fitri? Enggak ada sih, nggak ada bilang apa-apa. Saya ngucapin, terus dia cuman, sayang jangan lupa ya Instagram aku tolong diliatin. Itu terus dia Mbak. Iya. Ini lebih kira sama Instagram daripada sama istri Mas Tera. Oh, istri kan nanti ketemu di Kayaknya. rumah. Oh nanti Mbak Fitri nyusul ke Cina, ke Hangzhou. Enggak, saya yang ke rumah nanti pulang. Dari Oh Cinta ini. iya. Baik, Mbak Fitri, tadi kan saya udah nanya ke Mas Tera, apa yang perasaan yang paling menonjol ketika
pertama kali bisa bikin kontingen Indonesia pecah telur, bukan cuma kontingen Indonesia di Asian Games 2022, tapi di Asian Games yang sudah berlangsung selama 60 tahun lebih, itu berhasil dipecahin telurnya sama Mas Tera di cabang olahraga menembak. Mbak Fitri ketika tahu, apa responnya Mbak Fitri? Ya pertama kali pas tahu ya bersyukur, terus juga karena saya juga kan di kantor taunya, jadi ya rame sama teman-teman, diucapin sama teman-teman sekantor, lebih ke kayak gemeter bener gak ya ini gitu. Makanya saya sambil cross check buka-buka sosial media, ternyata emang benar dapat medali emas. Teriak nggak Mbak Fitri? Sempat teriak? Ya sih Mbak, malu juga tanya. Baik, Mas Tera boleh diceritain nggak seperti apa support istri, support keluarga untuk Mas Tera hingga akhirnya bisa meraih medali emas. Apalagi sebagai atlet yang sering bertanding kejuaraan internasional kan pasti sering pergi-pergi ya, jarang ketemu gitu. Boleh diceritain Mas Tera? Ya support dari istri ya, sebenarnya kalau nembak ini mainnya pikiran Mbak, jadi gimana caranya jaga komunikasi sehingga istri juga kalau ngasih support yang baik-baik. Jadi udah dikasih kode-kode kalau mau tanding jangan hubungin atau bagaimana, lebih baik doain, bikin tenang, gitu aja. Nah itu dia. Tadi Mas Tera kan bilang nih Mbak Fitri kalau misalnya untuk menembak itu harus dibutuhkan pikiran yang tenang. Berarti setiap mau tanding ini moodnya Mbak Fitri harus dijaga banget ya untuk kalau misalnya ngubungin Mas Tera segala macam nggak boleh cerita yang aneh-aneh gitu ya. Oh iya Mbak, dari Hamin sebulan saya udah harus jaga moodnya dia. Amin sebulan. Baik. Info apa-apa juga Baik. harus dijaga baik-baik. Baik, terima kasih Mbak Fitri, terima kasih juga Mas Tera dan rekan-rekan. Selamat kembali berjuang di Hangzhou, Cina. Selamat sekali lagi. Baik, terima kasih.